Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Fairuz Rasyida, konten kreator dari Bisa Design Academy. Eee, seperti pada, poster yang tertampil, hari ini kita akan membahas mengenai mencari aset GIF menarik di internet. Nah, eee, GIF sendiri itu, sebuah, elemen yang biasanya digunakan di website-website, komersil yang di mana GIF ini tuh lebih menarik daripada gambar statis lainnya. Nah, eee, hari ini kita akan bahas, bagaimana sih cara mencari aset GIF di internet itu seperti apa, eee, juga, gimana kalau misalkan ada, eee, aset GIF yang tidak bisa digunakan karena copyright yang ditentukan. Nah, sebelum, ke mencari aset GIF menarik ini, eee, sebelumnya GIF itu merupakan singkatan dari Graphic Interchange Format. Nah, GIF ini merupakan satu jenis format yang di dalamnya menggunakan format gambar bitmap dan mendukung 8 bit per pixel di setiap gambarnya. Jenis file ini juga, bisa memberikan penambahan warna secara transparan. Nah, kan setiap, eee, elemen tambahan untuk, eee, melengkapi suatu hal itu kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, GIF ini juga punya kekurangannya. Format GIF ini tidak sesuai untuk digunakan dalam dunia fotografi modern saat ini gitu. Karena, GIF itu kebanyakan resolusinya rendah. Nah, selain itu juga GIF juga punya keterbatasan pada penyimpanan data di gambarnya, sehingga akan berdampak pada ukuran, juga kualitas gambar secara menyeluruh. Itu kekurangan GIF. Tapi, di balik semua itu, GIF juga punya kelebihan yaitu, eee, GIF ini kan sebuah animasi gambar ya, yang pastinya nanti, konten atau produk yang dihasilkan itu akan jadi lebih menarik. Nah, karena enggak semua konten itu, eee, punya format yang seperti GIF ini yang bisa, bergerak gitu gambarnya. Nah, GIF juga GIF juga mendukung, sampai 256 warna RGB 24 bit sehingga mampu menghasilkan warna yang sangat baik. Nah, seperti itu. Nah, jika di antara kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih manfaatnya GIF untuk para marketer gitu. Nah, karena GIF ini memiliki iya, maaf Kak, memang nggak ada slide-nya. Balik lagi ya, karena GIF ini memang memiliki elemen animasi yang bergerak, nah maka formatnya itu cenderung memiliki daya tarik lebih tinggi di mata audiens. Balik lagi karena sebuah konten itu yang awal dilihatnya itu pasti gambarnya dulu, visualnya dulu yang dilihat gitu. Nah, selain itu, saat ini sebagian browser di internet juga, udah banyak menggunakan GIF daripada, eee, foto statis biasa gitu, karena ya balik lagi, itu tuh lebih menarik, minat para pembaca gitu. Nah, eee, manfaat-manfaatnya itu ada manfaat menggunakan GIF bagi para marketer itu dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, GIF itu membuat kampanye itu menjadi mudah dipahami, seperti itu. Yang kedua, GIF adalah elemen visual yang sangat kuat. Tadi saya udah bilang, sebuah konten atau produk itu yang apalagi konten seperti, website atau konten jualan yang dipamerkan di, internet,
Itu yang pertama dilihat itu pasti visualnya. Nah, yang ketiga, GIF itu bisa dijadikan sebagai sarana storytelling. Maksudnya di sini GIF itu bisa jadi sarana storytelling, yaitu uh, kalau sama fungsinya seperti gambar, di mana bisa jadi orang-orang itu lebih mudah mengerti itu dari gambarnya. Nah, kalau misalkan GIF ini bisa lebih dari gambar itu gitu. Yang keempat, GIF itu lebih efektif dan lebih murah dibandingkan video. Kalau misalkan video kan agak ribet juga ya kalau mau pakai video untuk dijadikan format untuk komersil. Nah, kalau video kan harus di-download dulu semua, nanti dipotong dulu baru digunakan yang perlunya gitu. Kalau GIF kan lebih lebih efektif gitu. Terus kalau misalkan berbayar pun nggak akan semahal video seperti itu. Nah, yang kelima, GIF ini adalah konten mobile yang friendly. Kebanyakan GIF itu uh, tidak memiliki copyright aturan copyright yang ribet ya, jadi gampang untuk dipakai. Nah, sekarang kita langsung untuk cara mencari aset GIF menarik di internet. Nah, di sini akan saya sampaikan beberapa website yang bisa digunakan uh, untuk mendownload GIF-GIF untuk keperluan pribadi kalian. Nah, yang pertama itu ada Gipi. Tinggal search aja di Google Gipi. Nah, GIP ini database online dari Amerika dan untuk mencari untuk memudahkan para pengguna untuk mencari bagian video perulangan pendek tanpa suara, menyerupai file GIF animasi. Nah, kalau di GIP ini bukan cuman untuk GIF, tapi ada juga stiker dan beberapa cuplikan-cuplikan dari film atau video. Kita coba buka Gipi. Oh ya, untuk kalau misalkan dari kalian ada yang memiliki pertanyaannya boleh disimpan dulu dan nanti diketikkan di kolom chat di akhir pematerian. Nah, jadi ketika Anda buka tampilan yang akan muncul itu uh, GIF yang untuk di bisa ke itu kali per namanya official juga akan ada akun-akun yang tahu yang lebih bisa dicari di saya harus misalkan untuk set itu kalau
Gini, tadi tuh ada Picbase. Nah, Picbase ini tuh uh, tempat untuk download template untuk desain atau bikin project, hampir sama kayak Canva, cuman belum terkenal dan belum selengkap Canva seperti itu. Nah, biasanya di Picbase ini juga disediain untuk download gambar, download GIF juga bisa. Kalau untuk komersil di ini lebih banyak daripada di Gipi, karena di Gipi itu kan tadi tuh untuk dari uh, dia buatan Amerika, jadi mungkin yang untuk dicarinya lebih maksimal kalau menggunakan bahasa Inggris. Karena saya emang nggak bisa diubah gitu bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan untuk template yang disediakan ini biasanya tersedia juga bahasa Indonesia gitu, jadi lebih mudah untuk digunakan gitu. Nah, cuman ya kekurangannya uh, sama seperti Canva, yaitu harus premium untuk biar bisa menggunakan website ini secara maksimal tuh harus premium gitu. Nanti bisa dicari aja di sini GIF-nya, nama GIF-nya atau uh, template yang kalian butuhkan. Tapi biasanya kalau misalkan di uh, Picbase ini hasil download GIF atau fotonya itu resolusinya kurang bagus. Jadi ya pintar-pintar kalian aja untuk memilih yang bagus untuk download GIF. Nah, yang selanjutnya ada Image Play, Zendesk. Nah, kalau misalkan untuk Image Play ini uh, website yang dimana lebih menyediakan video sama GIF, jadi lebih hampir-hampir sama lah, beda sama Picbase gitu kan. Kalau Picbase kan template yang terus GIF-nya bisa kita bikin sendiri juga. Misalkan itu khusus GIF dan video. Nah, makanya kan saya kurang tahu sih kalau misalkan untuk mobile, apakah Image Play ini bisa di-download atau diakses melalui bisa diakses aplikasinya di Android atau enggak, karena uh, setahu saya kalau untuk download aplikasinya itu terus dari App Store. Nah, di Image Play ini juga selain untuk bikin GIF dan di sini saya bikin stiker, jadi custom sendiri gitu. Dan balik lagi kalau misalkan di website itu biasanya selain harus login untuk memaksimalkan penggunaannya, yaitu harus menggunakan sistem premium gitu. Jadi memang agak ribet ya. Nah, selanjutnya ada SGIF. Nah, SGIF ini lebih untuk nge-convert dari video ke GIF sih. Jadi lebih sering digunakannya SGIF ini untuk mengconvert gitu ya.
tapi bisa juga untuk mencari GIF yang udah ada gitu, bisa juga untuk bikin GIF dari sini gitu. Nah, kalau misalkan kalian ingin cari lebih lengkapnya, kalian bisa search aja di Google-nya itu GIF Maker. Kalau misalkan keberatan untuk pakai aplikasi ya dari Google juga, dari website juga cukup gitu. Nah, di sini udah kesedia banyak banget. Nah, kalau ini Tenor. Tenor itu lebih di sini untuk mengconvert ya. Nah, tapi kalau misalkan saya sempat menggunakan Tenor itu bisa untuk cari GIF dan foto di Tenor ini. Nah, dan lebih mudah pengaksesannya itu daripada Giphy gitu. Walaupun tidak selengkap Giphy, tapi ini lebih mudah digunakan. Dan di semua website-website yang saya sarankan untuk kalian pakai untuk mencari aset GIF itu, yang paling saya sarankan itu ada Giphy dan Tenor gitu. Karena kalau di Tenor convert bisa, mencari juga bisa, bikin GIF juga bisa. Kalau di Giphy lebih lengkap gitu. Nah, dari semua site yang udah saya kasih, udah saya tunjukkan kepada kalian, kalian udah tidak perlu untuk memikirkan copyrightnya, karena ini udah aman ketika akan menggunakan GIF untuk komersial. Seperti itu. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis dulu, ditulis aja di kolom chat. Untuk linknya ini sebentar. Saya tuliskan di kolom chat ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada
Nah, untuk website-websitenya udah saya cantumkan di kolom chat ya. Itu bisa kalian screenshot atau mungkin bisa kalian copy dulu lalu disimpan dulu. Nah, tadi mungkin ada yang bertanya ya, kalau misalkan ukuran GIF itu kapasitas maksimalnya berapa? Karena GIF ini tuh udah sempet dijelasin juga kan, itu tuh jenis filenya berukuran kecil, jadi si ukurannya itu yang pasti nggak akan lebih dari 3 MB gitu, 3 megabyte. 3 megabyte itu udah untuk ukuran GIF ya, itu udah gede banget. Nah, jadi GIF itu kebanyakan berukuran di bawah itu gitu. Jadi kalau misalkan kalian bertanya, mana sih yang lebih disarankan? Apakah menggunakan foto atau GIF? Saya pribadi lebih menyarankan menggunakan GIF. Karena apa? Yang pertama, bikin konten yang dibuat itu jadi lebih menarik. Saya udah jelasin itu tadi. Lalu bikin visual menarik. Selain itu, kita bisa bikin GIF sendiri gitu. Jadi ketika uh, kita punya video nih yang misalkan kita mau bikin GIF terus kita udah take videonya nih, oh tinggal di convert misalkan di convert lewat as GIF gitu di Google, nanti udah langsung jadi GIF gitu. Nah, jadi untuk GIF seperti itu. Lalu kalau misalkan contoh untuk mungkin untuk kebutuhan sehari-hari bagi kalian yang mau mengupload di sosial medianya menggunakan GIF, tapi kalian mungkin ribet harus download di Google atau segala macem. Sekarang di Instagram juga kan sebenarnya udah lama kan ada fitur GIF itu. Nah, itu tuh bisa dipergunakan dengan baik sama kalian gitu. Selain itu kalau misalkan uh, selain di Instagram, GIF-GIF di Instagram, ada juga GIF-GIF di WhatsApp, itu bisa kalian pakai juga. Nah, jadi lebih aksesnya untuk sekarang untuk mengakses GIF itu lebih banyak gitu, bukan cuman di website gitu. Jadi bisa juga dari Instagram dan WhatsApp. Oh ya, selain itu saya punya satu cara di mana kita dapat mengubah video berdurasi di bawah 15 detik menjadi di bawah 15 atau sekitar 15 atau 10 detik untuk menjadi GIF dengan mudah gitu, nggak perlu ke website dulu. Yaitu kalau misalkan di antara kalian punya Telegram, Telegramnya itu Telegram biasa yang bisa diinstal di App Store sama di Play Store. Eh, itu nanti ketika kalian akan mengirim video, nanti di situ bisa ada pilihannya apakah videonya mau bersuara atau tidak. Nah, tinggal suaranya di offin, terus nanti biasanya di situ ada pilihan juga dikirimnya sebagai video atau GIF. Nah, itu lebih mudah lagi untuk mengakses untuk mengconvert video ke GIF-nya gitu. Lalu kan Telegram itu kalau misalkan di Play Store, di Play Store itu ada Telegram Plus dan Telegram X. Nah, kalau di Telegram Plus itu hampir sama kayak caranya itu hampir sama kayak di Telegram biasa. Nah, tapi kalau misalkan untuk di Telegram X itu tidak bisa mengconvert dari video menjadi GIF karena fitur-fiturnya karena ukurannya lebih kecil, jadi ukuran lebih kecil jadi fiturnya atas. Jadi itu cara yang lebih mudah untuk mengconvert video menjadi GIF itu dari Telegram. Nah, seperti itu mungkin materi mengenai aset GIF menarik di internet hari ini. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh banget kalau misalkan ada lagi yang mau ditanyakan.
Nah, kalau misalkan kalian membutuhkan GIF-nya itu secara terus-menerus gitu ya, jadi misalkan, membuat GIF itu sebuah, kebutuhan. Nah, kalian itu bisa, install aja aplikasinya di handphone. Nah, itu, udah jelas pasti bakal mempermudah. Nah, kalau di handphone itu aplikasi yang saya sarankan itu Gipi, karena ya itu, eee, lebih mudah untuk dibuatnya untuk, proses pembuatannya gitu. Oh ya, kalau misalkan bikin GIF di handphone, itu bisa juga dari aplikasi edit, biasa gitu, aplikasi edit mobile kayak misalkan CapCut atau VN gitu. Nah, itu biasanya, gampang kalau misalkan videonya di bawah, kalau nggak salah ya, kalau videonya di bawah 5 detik, lalu kalian itu kalau nggak salah jadi GIF video, tapi, ada pilihannya juga mau jadi video atau, jadi GIF gitu. Jadi mungkin, seperti itu. Sebelum ditutup ada yang mau ditanya? Baik, kalau misalkan nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, lalu atau mungkin, eee, pertanyaannya belum terpikirkan gitu, kalau misalkan nanti mau nanya, bisa langsung DM aja ke Instagramnya Bisa Desain di @bisa.design.id. Jangan lupa di-follow juga, Instagram, Bisa Desain gitu. Nanti yang pertanyaannya baru nanti akan dijawab, lewat sana gitu. Mungkin untuk webinar sore ini mengenai mencari aset GIF menarik di internet cukup sekian. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Eee, Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir, sore ini. Semoga, banyak manfaat yang bisa diambil di webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.